Shalom Jemaat, puji Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui ibadah online ini, saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan diberkati melalui pujian dan firman Tuhan yang akan kita dengar. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, dan untuk kita mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya yang akan memberitakan firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa dimanapun juga Anda berada, sebelum kita mendengar renungan singkat firman Tuhan pada petang hari ini, mari kita tundukkan kepala berdoa. Ya Tuhan, pemilik langit bumi dan isinya, Tuhan pemilik hidup kami, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita mulai saja memasuki renungan singkat pada petang hari ini. Adapun pokok renungannya terambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bagian A, indah pada waktunya. Saya akan bacakan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia yang dimaksud di sini adalah ia huruf besar, itu adalah Tuhan. Ya, kalau saya boleh ganti, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah adalah satu kata yang luar biasa yang ada dalam pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan. Apa saja yang tersimpan dalam ayat ini? Makna penting apakah yang akan diungkapkan dalam ayat ini? Saya memasuki pendahuluannya lebih dahulu sebelum pada inti pokok esensi daripada ayat firman Tuhan ini. Saudara, Tuhan itu suka dengan sesuatu yang indah. Dia menjanjikan kepada umat Israel negeri yang indah. Bahkan sebelum umat Tuhan itu masuk ke dalam negeri yang indah itu, ada kata dalam bilangan yang katakan indah. Kemah-kemahmu, kokoh tempat kediamanmu. Kemah-kemah umat Israel yang sedang dalam perjalanan menuju negeri yang indah itu, kemahnya itu indah. Bahkan salah satu berkat dari Naftali adalah Naftali bagaikan rusa yang terlepas yang melahirkan anak-anak indah. Dalam kemah yang indah itu, menuju negeri yang indah itu, lahir anak-anak indah, anak-anak Naftali, anak-anak indah. Betapa indahnya, saudara, jika anak-anak indah itu yang dilahirkan, dibesarkan di dalam kemah yang indah. Bahkan Alkitab menyebutkan dalam negeri yang indah itu ada bulan yang beredar dengan indahnya. Ayatnya ada di dalam firman Tuhan, saya tidak membacakannya. Dalam negeri itu ada kota Yerusalem yang disebut kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta. Bahkan Sion dikatakan dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Dalam ratapan disebutkan juga dalam negeri yang indah itu ada lembah-lembah yang paling indah. Ada kebun anggur yang indah. Bahkan dalam bait Allah ada gerbang yang disebut gerbang indah. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 10. Kita memasuki renungannya lebih jauh. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Coba kita mau amati kalimat segala sesuatu, kata segala sesuatu. Termasuk di dalamnya adalah hari-hari. Di dalam kata ia membuat segala sesuatu itu adalah hari-hari, hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang kita jalani. Bagaimana kita menyikapi hari-hari kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Dalam kitab suci disebutkan ada hari perkabungan,
Ada hari penangisan, ada hari sial, tapi ada juga hari sejuk. Ada hari-hari pergumulan, ada hari-hari kesengsaraan, ada juga hari-hari celaka, hari-hari gelap, hari-hari yang malam. Kadang bahkan mungkin sering kita harus melewati hari-hari yang berat, hari-hari yang sangat berat, hari-hari yang berawan, hari-hari yang berkabut, hari-hari yang melelahkan, bahkan hari-hari yang sangat melelahkan. Tetapi percayalah, seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a itu, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu juga berarti Ia membuat hari-hari kita indah pada waktunya. Dalam kitab Daniel disebutkan Dia mengubah saat dan waktu. Saya ulangi kalimat penting ini. Dia mengubah saat dan waktu. Dia adalah Tuhan. Hari-hari kita yang penuh perkabungan, hari-hari penangisan, hari-hari sial, hari-hari pergumulan dan sebagainya bisa diubah oleh Tuhan. Sebab Dia mengubah saat dan waktu. Dia menjadikan hari-hari yang indah. Ganti dari hari-hari perkabungan, hari yang malam adalah hari-hari yang indah. Hari-hari yang indah bersama dengan keluarga. Hari-hari yang indah bersama dengan keluarga plus Tuhan di dalam keluarga itu. Hari-hari indah bersama sahabat dan rekan. Mazmur katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau rukun itu menjadi hari-hari yang indah. Kita renungkan lebih jauh. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ada waktu Tuhan, ada waktu kita. Seringkali kita memaksakan Tuhan menuruti kita, ya, kita mau sekarang, padahal waktu Tuhan bukan sekarang, waktu Tuhan nanti. Tapi ada waktu Tuhan, ada waktunya. Waktu Tuhan itu adalah indah, indah pada waktunya. Tersimpan di dalam ayat ini ada satu pengharapan, ya. Indah pada waktunya, ada pengharapan di dalamnya. Bahkan pengharapan yang pasti di dalam ayat ini. Ada juga penghiburan dalam ayat ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada penghiburan, bahkan berlanjut penghiburan yang sejati. Jangan mudah putus asa, jangan bersungut-sungut, sebab akan ada indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu termasuk di dalamnya adalah rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Sebuah nyanyian mengakhiri khotbah ini sebelum kita berdoa, doa syafaat kemudian doa berkat. Nyanyian, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Saudara yang tahu nyanyian ini, mari nyanyi kita bersama-sama. Saudara di tempat saudara, di rumah ataupun dimanapun juga, kami di sini menyanyi bersama saudara nyanyian indah bagi Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku
jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, beratku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Boleh sekali lagi kita akan nyanyi sama-sama. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu dalam keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu telah menyampaikan renungan singkat firman Tuhan. Kiranya itu boleh mendarat di hati kami sekalian yang melihat acara ini, baik di rumah maupun dimanapun juga. Tuhan, hati kami terbuka bagi-Mu, telinga kami terbuka bagi-Mu, mata kami juga terbuka, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan itu mengerjakan sesuatu di dalam kami. Kami percaya apabila firman-Mu itu ditaburkan dan sempat tertanam dalam hati kami, akan mengerjakan keubahan dalam hidup kami, dalam karakter kami. Terima kasih untuk kesempatan kami sudah mendengar firman Tuhan. Lanjutkan karya indah-Mu dalam hidup kami, karya besar-Mu di dalam kami. Kami naikkan syukur untuk pemberitaan firman ini. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya akan naikkan doa syafaat bagi jemaat Tuhan, bagi saudara di tempat saudara yang memerlukan jamahan Tuhan. Apabila saudara sedang menderita sakit, taruh tangan kanan saudara di tempat yang sakit itu. Saya akan berdoa. Tuhan, tolong umat-Mu yang menderita, tolong umat-Mu yang menderita sakit. Biar jamahan Tuhan terjadi dalam kami. Tuhan menjamah setiap kami. Tolong juga jemaat-Mu Tuhan dimanapun juga berada, yang mengalami kemerosotan iman karena corona ini, termasuk juga usaha mereka yang mengalami gangguan. Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Tuhan punya banyak cara memelihara kami. Kami percaya rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kami. Jalan Tuhan jauh berbeda dengan rencana kami. Tuhan tahu memelihara umat-Mu. Tolong anak-anak jemaat yang berada di luar negeri, di luar pulau, Tuhan tolong mereka, baik mereka yang bekerja, yang kuliah. Tuhan tolong juga bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi wabah ini. Tuhan beri kemampuan kepada pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan, dan tolong juga bangsa dan negara kami patuh. Tuhan bisa menahan diri, bisa juga menjaga diri sebaik-baiknya, sehingga virus wabah corona ini, virus corona ini tidak menjalar, tidak menular dengan begitu cepatnya. Tuhan, Engkau mendengar kiranya doa kami. Berikan kepada bangsa dan negara kami ini daya tahan tubuh yang prima, Tuhan, sehingga tidak mudah terserang. Kepada Tuhan kami
berdoa kepada Tuhan, kami menadahkan tangan kami, mengangkat tangan kami. Tuhan menolong kami. Saya akan sampaikan doa berkat. Ya Tuhan, sekarang izinkan hamba-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu ini mengucapkan kata-kata berkat imam. Sekarang arahkan hati dan jiwamu pada Tuhan, arahkan pikiranmu pada Tuhan, arahkan telingamu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwamu, angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, sampai kita berjumpa pada siaran Minggu pagi yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.